Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal mengenai pendidikan karakter. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya dalam memberikan soal-soal terbaru di dunia pendidikan. Oke, kita belajar ke soal yang pertama. Di sebuah desa kecil bernama Sukatabah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Kehidupan mereka sangat sederhana, tetapi Budi dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh semangat. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Budi membantu ibunya menyiapkan dagangan. Ia juga sering membantu tetangga yang sedang kesulitan. Suatu hari Budi pulang sekolah, ia menemukan bahwa dagangan ibunya tidak laku dan mereka hanya mendapatkan sedikit uang untuk makan malam. Melihat ibunya yang tetap tersenyum meskipun dalam kesulitan, Budi merasa terinspirasi untuk tetap sabar dan tabah. Ia memutuskan untuk membantu ibunya lebih giat lagi. Budi mulai membuat rencana baru, ia belajar cara membuat kemasan yang menarik dan mencari tahu tentang sayuran yang sedang banyak diminati. Dalam beberapa minggu usaha mereka mulai membaik, Budi belajar bahwa kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan dapat membuahkan hasil yang manis. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Suatu ketika ibu Budi jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke pasar. Budi harus menggantikan ibunya sepenuhnya. Dengan hati yang kuat, ia melawan rasa takut dan rasa malu. Ia terus berusaha hingga akhirnya dagangan mereka habis terjual. Melalui pengalaman ini, Budi menyadari bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang bertindak dengan hati yang teguh dan tidak mudah menyerah. Berdasarkan cerita di atas, beri tanda centang pada pernyataan yang benar dan salah di tabel berikut. 1. Budi menunjukkan kesabaran dengan terus membantu ibunya meskipun dagangan mereka tidak laku. 2. Budi merasa putus asa saat ibunya jatuh sakit dan memutuskan untuk berhenti membantu. 3. Budi menunjukkan ketabahan dengan belajar cara membuat kemasan yang menarik untuk dagangan. 4. Budi menunggu tanpa melakukan apa-apa hingga ibunya sembuh dari rasa sakit. 5. Kesabaran dan ketabahan yang dimiliki Budi membuahkan hasil yang baik bagi usaha keluarganya. Kita lihat mulai dari opsi A. Budi menunjukkan kesabaran dengan terus membantu ibunya meskipun dagangan mereka tidak laku. Kita lihat mulai di paragraf kedua. Ketika Budi pulang sekolah, ia menemukan bahwa dagangan ibunya tidak laku dan tidak mendapatkan cukup uang untuk makan. Lalu, Budi tetap sabar dan membantu ibunya lebih giat. Jadi, opsi nomor 1 benar ya, teman-teman. Lalu, opsi yang kedua, Budi merasa putus asa setelah ibunya jatuh sakit dan memutuskan untuk berhenti membantu. Ini kurang tepat. Budi tetap membantu, ya. Dengan di sini ada Budi harus menggantikan ibunya sepenuhnya. Lalu yang ketiga, Budi menunjukkan ketabahan dengan belajar cara membuat kemasan yang menarik untuk dagangan. Ya, jadi di sini ia belajar untuk mengetahui tentang sayuran yang diminati. Dia tahu bagaimana cara membuat kemasan hingga kualitas dagangnya menarik. Jadi tiga itu ya teman. Kalau 4, Budi menunggu tanpa melakukan apa-apa hingga ibunya sembuh. Ini kurang tepat karena di sini Budi tetap berjualan. Lalu soal yang kelima, kesabaran dan ketabahan yang dimiliki Budi membuahkan hasil yang baik. Ini jawaban yang tepat karena akhirnya dagangannya habis terjual. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5.
Soal yang kedua, di sebuah desa kecil yang di sekeliling hutan lebat, tiba seorang pemuda bernama Arjuna. Arjuna dikenal sebagai pemuda yang cerdas, namun seringkali bertindak gegabah. Suatu hari desa tersebut mengalami kemarau panjang yang menyebabkan persediaan air berkurang drastis. Penduduk desa mulai merasa cemas karena sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka mulai mengering. Arjuna yang merasa bertanggung jawab memutuskan untuk mencari mata air di hutan. Ia membawa bekal secukupnya dan berangkat dengan penuh semangat. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk di bawah pohon rindang. Kakak itu memperingatkan Arjuna agar tidak memasuki bagian hutan yang lebih dalam karena di sana terdapat banyak bahaya. Namun Arjuna mengabaikan nasihat tersebut dan terus melanjutkan perjalanan. Ia berpikir bahwa keberanian dan kekuatannya cukup untuk menghadapi sebuah rintangan. Setelah berjalan jauh, ia tersesat dan kehabisan bekal. Saat itulah ia mulai merasa takut dan menyesali keputusannya. Dalam kebingungan, Arjuna duduk di bawah pohon besar dan merenung. Dia teringat nasihat kakek tua yang ia abaikan. Dengan hati yang tenang, ia memutuskan untuk kembali mengikuti jejak kakinya dan mencari jalan pulang. Dengan berjalan pulang, ia menemukan mata air kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Arjuna segera mendarat tempat tersebut dan kembali ke desa untuk memberitahu penduduk. Dari pengalaman ini, Arjuna belajar bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang mendengarkan dan mempertimbangkan nasihat orang lain. Kesadaran akan keterbatasannya membuat Arjuna menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana di masa depan. Berdasarkan cerita di atas, nilai kebijaksanaan dan kesadaran yang dapat dipetik dari pengalaman Arjuna adalah A. Mengandalkan kekuatan sendiri dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. B. Berani mengambil resiko meskipun menghadapi bahaya besar. C. Mendengarkan dan menghargai nasihat orang lain sebagai bagian dari kebijaksanaan. D. Menyesal setelah mengalami kegagalan adalah hal yang wajar dalam kehidupan. E. Mengabaikan ketakutan demi mencapai tujuan yang lebih besar. Tak analisis mulai dari A, mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Sedangkan di sini Arjuna tidak melakukan apa yang kakek itu peringatkan. Jadi, as yang kurang tepat ya, kita harus tetap mendengar pendapat dari orang lain sebagai pertimbangan. Lalu B, berani mengambil risiko meskipun menghadapi bahaya yang besar. Ini juga kurang tepat, karena di sini Arjuna belajar bahwa dia tadi tidak mengabaikan nasihat dari kakek tersebut hingga tersesat. Lalu C, mendengarkan dan menghargai nasihat orang lain. Ini juga yang tepat karena di sini Arjuna akhirnya menyadari bahwa nasihat dari kakek tersebut adalah betul dan tidak bertindak gegabah. Lalu dia menyesal sama kegagalan adalah wajar. Di sini tidak ada kaitannya dengan kegagalan. Oke, yang E, mengabaikan ketakutan demi mencapai tujuan besar. Ini juga kurang tepat karena di sini nilai yang dipetik adalah mendengarkan dari pendapat orang lain. Soal yang ketiga, di sebuah desa kecil bernama Harmoni, hiduplah seorang tetua desa yang bijaksana bernama Pak Wijaya. Pak Wijaya dikenal karena selalu memberikan nasihat yang menenangkan dan penuh makna kepada warga desa. Suatu hari seorang pemuda bernama Arman datang kepadanya dengan wajah gusar. Arman merasa marah karena temannya Budi meminjam uang dan belum mengembalikannya meskipun sudah berjanji. Pak Wijaya menenangkan Arman dan berkata, ketika kita merasa dikhianati, terkadang amarah membuat kita lupa akan kebijaksanaan. Mari kita coba memahami keadaan Budi lebih dalam sebelum membuat keputusan. Arman pun mengikuti nasihat Pak Wijaya dan mencari tahu keadaan Budi. Ternyata Budi sedang mengalami masalah keuangan karena ibunya sakit keras. Dan kenyataan ini Arman memutuskan untuk membantu Budi dengan ikhlas. Beberapa bulan kemudian, Budi mengembalikan uang Arman dengan ucapan terima kasih yang tulus. Arman merasa lega dan belajar bahwa kebijaksanaan dan kesadaran untuk memahami orang lain bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa memperburuk situasi.
Apa pelajaran utama yang bisa diambil dari cerita di atas? A. Menghindari memberikan pinjaman kepada teman agar tidak terjadinya konflik. B. Mengedepankan kebijaksanaan dan kesadaran sebelum mengambil keputusan. C. Menghukum teman yang melanggar janji agar lebih bertanggung jawab. Dia selalu menagih hutang agar secara ketat untuk menjaga kestabilan keuangan pribadi. Memutus hubungan dengan teman yang tidak bisa dipercaya. Kita analisis ya, mulai dari A, menghindari memberikan pinjaman pada teman agar tidak terjadi konflik. Kita analisis karena di sini seorang pemuda meminjam kepada Budi, tapi Arman marah ya. Nah, kita jadi tahu bahwa di sini ada nilai apa? Di sini ada membuat kita nilai kebijaksanaan. Dalam sini ada amarah membuat kita lupa akan kebijaksanaan. Nah, ternyata Budi itu lagi ada permasalahan ibunya sakit. Jadi, ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu B mengedepankan kebijaksanaan dan kesadaran. Lalu C menghukum teman yang melanggar janji agar lebih bertanggung jawab. Di sini kurang tepat ya, karena di sini Arman harus memahami kondisi Budi. Karena orang tua dari Budi ternyata sakit ya. Lalu dia selalu menagih utang secara ketat untuk menjaga kestabilan keuangan pribadi. Lalu untuk hubungan dengan teman ini juga kurang tepat ya. Jadi kita harus tahu apa alasannya pinjam. Jadi coba teman-teman analisis dan komen di kolom komentar antara B atau D jawaban dari soal yang ketiga. Soal yang keempat, di sebuah kota kecil hiduplah seorang gadis bernama Sinta yang dikenal karena kebaikan hatinya. Suatu hari Sinta menemukan dompet di jalanan yang berisi uang dalam jumlah besar. Tanpa berpikir panjang, Sinta membawanya ke kantor polisi untuk dilaporkan sebagai barang temuan. Beberapa hari kemudian pemilik dompet seorang pedagang tua bernama Pak Tarman datang untuk mengambil dompetnya. Pak Tarman sangat berterima kasih dan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Namun Sinta menolak hadiah itu dengan sopan dan berkata, saya melakukan ini bukan untuk hadiah, tapi karena saya tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sikap Sinta membuat Pak Tarman terharu, dan ia menceritakan kejadian ini kepada semua orang di pasar. Apa nilai utama yang tercermin dalam tindakan Sinta dalam cerita tersebut? A. Kejujuran dan integritas sebagai dasar kebijaksanaan. B. Keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. C. Kepentingan pribadi di atas segalanya. D. Kesadaran akan pentingnya menerima hadiah sebagai balasan. E. Menghindari tanggung jawab sosial untuk menghindari masalah. Oke, di sini kita analisis mulai dari opsi B. Keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Saya di sini Sinta mengembalikan karena dia memang ingin melakukan kebaikan. Jadi B kurang tepat ya teman-teman. Lalu C kepentingan pribadi di atas segalanya. Ini juga kurang tepat. Ya, karena di sini tidak ada tercermin di soal. Lalu D kesadaran akan pentingnya menerima hadiah sebagai balasan. Ini juga kurang tepat ya, karena kita menolong jangan mengharapkan imbalan. Lalu E menghindari tanggung jawab sosial untuk menjadi masalah ini tidak terkait dengan perilaku cinta di soal. Jadi, kurang tepat. Jadi, jawaban tepat adalah A. Kejujuran dan integritas sebagai dasar kebijaksanaan. Sebelum kita ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kita berkembang di setiap harinya. Soal yang kelima, di sebuah sekolah terdapat seorang guru bernama Ibu Maria yang sudah mengajar selama lebih dari 20 tahun. Suatu hari, Ibu Maria menghadapi dilema yang cukup sulit. Salah satu siswa di kelasnya Ali dikenal cerdas, namun sering datang terlambat ke sekolah. Ali berasal dari keluarga yang kurang mampu dan setiap pagi harus membantu orang tuanya bekerja di pasar sebelum berangkat ke sekolah.
Di sisi lain, Ibu Maria merasa bahwa kedisiplinan sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Ali pernah meminta izin untuk datang terlambat dengan alasan yang sudah dijelaskan. Namun Ibu Maria merasa kesulitan karena beberapa siswa lain yang melihatnya merasa bahwa aturan tentang ketepatan waktu bisa dilanggar begitu saja. Saat berpikir panjang, Ibu Maria memutuskan untuk memberikan beberapa nasihat kepada Ali agar dapat menyeimbangkan waktu antara membantu orang tua dan mengikuti kegiatan sekolah dengan lebih baik. Menurut Anda, apakah yang dilakukan oleh Ibu Maria dalam mengambilkan keputusan mencerminkan kebijaksanaan dalam pendidikan? A. Ibu Maria hanya mementingkan kedisiplinan tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga Ali. B. Ibu Maria menunjukkan kebijaksanaan dan mempertimbangkan kondisi keluarga Ali dan tetap mengedepankan pentingnya kedisiplinan. C. Ibu Maria tidak bijaksana karena memberikan kelonggaran kepada Ali yang datang terlambat. D. Ibu Maria terlalu memaafkan Ali dan tidak mengajarkan kedisiplinan yang seharusnya. E. Ibu Maria tidak memiliki kebijaksanaan dalam keputusan yang diambil karena tidak ada hukuman yang diberikan. Kita analisis mulai dari opsi A. Ibu Maria hanya mementingkan kedisiplinan tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga Ali. Ya, ini juga kurang tepat ya, karena di sini namanya peraturan adalah hal yang harus tetap dilakukan. Dan di sini juga Ibu Maria juga memberikan kesempatan agar Ali bisa berubah. Lalu opsi B, Ibu Maria menunjukkan kedisiplinan dengan pertimbangan kondisi keluarga Ali dan tetap mengedepankan mereka kedisiplinan. Jawaban yang karena di sini dia Bu Maria berusaha memberikan kesempatan kepada Ali. Lalu C, Ibu Maria tidak bijaksana karena memberikan kelonggaran kepada Ali yang datang terlambat. Ini juga kurang tepat ya. Ibu Maria berusaha untuk memahami kondisi Ali dan memberikan kesempatan Ali agar dapat meningkatkan kedisiplinannya. Lalu D, Ibu Maria tidak terlalu memaafkan Ali dan tidak mengajarkan kedisiplinan seharusnya. Ini juga kurang tepat ya. Jadi tetap mengajarkan kedisiplinan. Lalu Ibu Maria tidak memiliki kebijaksanaan, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Oke, sebelum kita soal selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Menengah terdapat seorang guru PKN bernama Pak Andi. Pak Andi memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya karakter yang baik di kalangan siswa. Pada suatu hari, ada seorang siswa bernama Rina yang ketahuan menyontek saat ujian tengah semester. Rina adalah siswa yang selama ini dikenal sangat baik, namun terkadang ia merasa tertekan dengan tuntutan untuk selalu mendapatkan nilai terbaik. Rina mengakui bahwa ia merasa takut jika tidak mendapatkan nilai tinggi. Ia akan mengecewakan orang tuanya. Pandi merasa bahwa Rina perlu diberikan kesempatan untuk menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan harus ia tanggung. Tapi, ia juga berusaha untuk membantu Rina memahami pentingnya integritas dalam belajar. Pak Andi mengajak Rina berbicara secara pribadi dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan alasan mengapa ia menyontek. Setelah mendengar penjelasan Rina, Pak Andi memberikan nasihat bahwa nilai yang sebenarnya bukan hanya angka, tapi juga proses dan usaha yang telah dilakukan. Pak Andi juga memberikan Rina tugas tambahan yang berfokus pada pengembangan karakter untuk membantu Rina menyadari pentingnya kejujuran dalam ujian dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Pak Andi menumbuhkan kesadaran dalam diri Rina mengenai pentingnya karakter? A. Pak Andi memberikan hukuman yang keras kepada Rina agar ia kapok dan tidak mengulanginya lagi. B. Pak Andi membiarkan Rina tanpa memberikan solusi agar ia belajar dari kesalahannya sendiri. C. Pak Andi membantu Rina tanpa memberikan solusi agar ia belajar dari kesalahannya sendiri. C. Pak Andi membantu Rina dengan memberikan kesempatan untuk merenung dan memberikan nasihat tentang integritas. D. Pak Andi memaafkan Rina tanpa memberikan konsekuensi apapun. E. Pak Andi hanya memberikan nilai buruk pada Rina tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kita lihat di sini, Rina mencontek, lalu Pak Andi memberikan kesempatan ya, kesadaran terhadap Rina untuk memperbaiki sikapnya tersebut. Kita lihat mulai dari opsi A, Pak Andi memberikan hukuman keras pada Rina ini juga kurang tepat ya, karena di sini Pak Andi memberikan persepsi bahwa nilai itu tidak hanya dari angka, tapi juga dari prosesnya. Ini ada di sini ya. Jadi A kurang tepat. Lalu B, Pak Andi memberikan Rina tanpa memberikan solusi agar ia belajar dari salahnya sendiri. Ini juga kurang tepat. Di sini Pak Andi memberikan tugas tambahan yang berfokus tentang pengembangan karakter. Lalu C, Pak Andi membantu Rina dengan memberikan kesempatan untuk merenung dan memberikan nasihat. Ini jawaban yang tepat ya, dengan memberikan pentingnya pengembangan karakter dan memberikan nasihat bahwa nilai itu ada proses dan usaha. Lalu Pak Andi memaafkan Rina tanpa memberikan konsekuensi, ini kurang tepat. Lalu Pak Andi memberikan nilai buruk kepada Rina tanpa memberikan penjelasan, ini juga tidak ada di soal. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal yang ketujuh, di sebuah desa kecil hiduplah seorang guru yang sangat dihormati oleh semua orang. Namanya Pak Arif, seorang guru yang dikenal dengan kedisiplinannya dan cara mengajar yang penuh kasih. Setiap hari, Pak Arif selalu datang tepat waktu ke sekolah dan memastikan semua muridnya belajar dengan giat. Suatu hari, ia mengundang seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah setelah jam pelajaran selesai. Salah seorang murid bernama Andi merasa malas untuk ikut karena ia berpikir bahwa kegiatan tersebut bukan tanggung jawabnya. Namun Pak Arif dengan sabar mendekatinya dan berkata, Andi, jika kita ingin melihat lingkungan yang bersih dan nyaman, kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Ingatlah, contoh yang baik akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setelah mendengarkan kata-kata itu, Andi merasa tersentuh dan akhirnya ikut membantu membersihkan sekolah. Setelah Pak Arif untuk mengajak murid-muridnya memberikan contoh yang baik dalam hal kebersihan. Akhirnya membuat Andi dan teman-temannya sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan ikut merawat lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Pak Arif dalam cerita ini terkait dengan pendidikan nilai? A. Pak Arif mengajarkan nilai kebersihan kepada muridnya melalui contoh nyata. B. Pak Arif hanya mengajarkan muridnya untuk selalu bekerja keras. C. Pak Arif tidak peduli dengan kebersihan sekolah karena ia sibuk mengajar. D. Pak Arif tidak memperhatikan perasaan muridnya yang enggan ikut bersih-bersih. Pak Arif hanya mendorong murid-muridnya untuk belajar lebih giat tanpa memberi contoh. Ya, jadi di sini Pak Arif memberikan contohnya disiplin dengan selalu datang tepat waktu dan membersihkan lingkungan sekolah, ya, dengan memberikan contoh dari perilaku dari seorang guru. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ya. Kita analisis mulai dari B, Pak Arif hanya mengajarkan muridnya untuk bekerja keras, kurang tepat ya, karena di sini memberikan nilai mengenai bagaimana kita membuat lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lalu yang C, Pak Arif tidak peduli dengan kebersihan sekolah. Ini juga kurang tepat karena di sini walaupun Pak Arif pengajar, Pak Arif juga mengajak siswa untuk bersih-bersih di lingkungan sekolah setelah jam pelajaran. Lalu D, Pak Arif tidak memperhatikan perasaan muridnya. Ini juga kurang tepat karena di sini tidak ada yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu Pak Arif hanya mendorong belajar lebih giat tanpa memberi contoh, ini kurang tepat. Karena Pak Arif juga memberikan contoh dengan tetap disiplin dengan datang tepat waktu dan membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama dengan siswa. Yang kedelapan, di sebuah sekolah menengah pertama terdapat seorang kepala sekolah bernama Ibu Sari yang dikenal sebagai pembimbing yang bijaksana dan penuh perhatian. Ibu Sari selalu mengutamakan kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Suatu hari ada seorang siswa bernama Budi yang tertangkap menyontek saat ujian. Budi merasa sangat malu dan takut jika akan dikeluarkan dari sekolah. Ibu Sari setelah mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut memutuskan untuk bertemu dengan Budi. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Sari tidak langsung menghukum Budi, tetapi memberinya kesempatan untuk menjelaskan mengapa ia menyontek. Budi mengaku bahwa ia merasa kesulitan dengan pelajaran dan merasa tertekan untuk mendapatkan nilai yang baik. Ibu Sari dengan bijaksana berkata,
Budi, setiap orang pasti pernah merasa kesulitan, namun menyontek bukanlah cara yang benar. Saya lebih menghargai usaha keras yang jujur, meskipun hasilnya tidak sempurna. Ibu Sari memberikan kesempatan kepada Budi untuk mengulang ujian dengan cara yang lebih fair, sambil mengingatkannya untuk selalu berusaha lebih giat dan jujur. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Ibu Sari dalam menghadapi masalah yang terjadi? A. Ibu Sari mengutamakan hukuman untuk Budi agar ia jerah. B. Ibu Sari memberikan kesempatan kedua kepada Budi dengan memberikan teladan akan kejujuran. C. Ibu Sari tidak peduli dengan perilaku Budi dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. D. Ibu Sari memutuskan untuk mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada pelajaran lainnya. Ibu Sari memutuskan untuk memecat Budi karena menyontek adalah kesalahan besar. Kita analisis bersama ya teman-teman. Di sini Ibu Sari walaupun seorang pemimpin tetapi mengutamakan kejujuran. Lalu ada Budi yang mencontek ya. Kita bagaimana sebagai seorang kepala sekolah. Dilihat mulai dari A, Ibu Sari mengutamakan hukuman agar Budi lebih jerah. Ini juga kurang tepat. Jadi kita harus menanamkan nilai lebih dahulu kepada Budi mengenai nilai kejujuran. Lalu B, Ibu Sari memberikan kesempatan pada Budi dia memberikan teladan. Itu yang tepat karena memberikan contoh ya agar belajar lebih giat lagi. Lalu C, Ibu Sari tidak peduli dan membiarkan semua terjadi begitu saja. Ini kurang tepat, tetap ada tindakan dari guru. Lalu memutuskan untuk mengabaikan masalah ini juga kurang tepat. Memecat Budi karena mencontek ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah B, berikan kesempatan kedua kepada Budi. Yang kesembilan, di sebuah desa yang damai terdapat seorang guru bernama Pak Arman. Pak Arman sangat terkenal karena cara mengajarnya menyenangkan dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, Pak Arman selalu datang lebih awal ke sekolah untuk menyiapkan segala hal agar anak-anaknya siap belajar dengan semangat. Dia juga selalu memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghormati orang tua serta teman-teman. Anak-anak sangat mengagumi beliau dan mereka selalu berusaha meniru sikap Pak Arman dalam kehidupan mereka. Suatu hari Pak Arman mengadakan lomba kebersihan kelas. Semua siswa sangat antusias untuk mengikuti lomba tersebut. Namun ada seorang siswa baru bernama Rizky yang merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Pak Arman dengan sabar memberikan contoh langsung dengan menyapu lantai kelas sambil tersenyum. Dia berkata, kebersihan adalah cermin dari hati yang bersih. Jika kita ingin dunia ini menjadi lebih baik, kita harus memulai dengan diri kita sendiri. Sambil contoh tersebut, Rizky merasa terinspirasi dan ikut membantu temannya membersihkan kelas dengan penuh semangat. Dari hari itu, Rizky mulai berusaha mencontoh sikap Pak Arman dalam kehidupan sehari-hari. Menurut cerita di atas, apa yang bisa kita pelajari dari teladan yang diberikan Pak Arman kepada siswa-siswanya? A. Pak Arman mengajarkan pentingnya belajar dengan keras. B. Pak Arman mengajarkan nilai kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan. C. Pak Arman mengajarkan siswa untuk selalu menang lomba. D. Pak Arman mengajarkan siswa untuk tidak bergaul dengan orang lain. Pak Arman mengajarkan cara berkompetisi yang sehat. Jadi di sini Pak Arman selalu datang lebih awal dengan memberikan contoh, seperti membuang sampah dan menghormati orang tua. Ya, lalu ada permasalahan yaitu siswa yang bernama Rizky dan malu dan bingung untuk berbuat apa. Oke, kita lihat mulai dari Pak Arman mengajarkan pentingnya belajar dengan keras. Ini kurang tepat ya, karena di sini kurang ada kaitannya dengan belajar. Di sini adalah kebersihan. Lalu C, Pak Arman mengajarkan siswa untuk selalu menang dalam lomba. Ini juga kurang ada kaitannya di sini. Pak Arman untuk kaitannya dengan lomba hanya mengingatkan mengenai kebersihan adalah cermin dari hati yang bersih. Jadi jawaban yang C kurang tepat ya teman-teman. Lalu untuk yang D, Pak Arman mengajarkan siswa untuk tidak bergaul dengan orang lain ini juga kurang ada kaitannya ya dengan kebersihan. Lalu Pak Arman
Mengajarkan cara berkompetisi yang sehat ini juga kurang ada di soal. Ini mengenai kebersihan, jadi yang tepat adalah B. Pak Arman mengajarkan nilai kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Soal ke-10, di sebuah sekolah dasar terdapat seorang guru agama bernama Bu Siti yang selalu memberikan pelajaran tentang akhlak yang baik. Suatu hari di tengah jam pelajaran, seorang siswa bernama Iqbal terjatuh dan lukanya cukup parah. Beberapa siswa yang melihat kejadian itu langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Bu Siti yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak cepat. Dengan tenang, Bu Siti meminta salah satu siswa untuk memanggil perawat sekolah dan segera memberikan pertolongan pertama kepada Iqbal. Selain itu, Bu Siti juga mengingatkan siswa-siswa lainnya untuk tidak panik dan selalu berpikir jernih dalam menghadapi situasi darurat. Setelah Iqbal mendapatkan pertolongan dan keadaan membaik, Bu Siti menjelaskan kepada siswa-siswa lainnya, kita harus selalu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, apalagi dalam keadaan darurat. Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga pedulilah terhadap orang lain. Semua siswa yang mendengarkan penjelasan Bu Siti merasa terinspirasi dan berjanji akan lebih peduli terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai penting yang diajarkan oleh Bu Siti dalam cerita di atas? A. Bu Siti mengajarkan pentingnya belajar pelajaran agama dengan baik. B. Bu Siti mengajarkan pentingnya berpikir jernih dan membantu orang lain dalam keadaan darurat. C. Bu Siti mengajarkan cara memberi pertolongan pertama yang benar. D. Bu Siti mengajarkan cara menghadapi situasi darurat dengan cepat. Bu Siti mengajarkan cara menghindari masalah dengan orang lain. Di sini ada siswa yang terluka parah dan Bu Siti memanggil perawat. Nah, lalu kita lihat mulai dari opsi A. Bu Siti mengajarkan pentingnya belajar pelajaran agama. Ini kurang ada kaitannya di soal ya teman-teman. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat. Lalu yang B, Bu Siti mengajarkan pentingnya pikir jernih dan membantu orang lain dalam keadaan darurat. Ini jawaban yang tepat karena di sini Iqbal terjatuh ya. Jadi untuk berpikir jernih dalam menghadapi situasi ya. Harus gerak cepat dalam membantu. Lalu C, Bu Siti mengajarkan cara memberikan pertolongan pertama. Ini kurang ada di soal. Lalu mengajarkan cara menghadapi situasi ini juga tidak ada di soal. Lalu Bu Siti mengajarkan cara menghadapi masalah ini kurang tepat. Karena di sini masalahnya adalah Iqbal terjatuh dan kita sebagai siswa harus bertindak dengan cepat dan tidak panik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih teman-teman sudah melihat konten dari kami. Jangan lupa untuk diklik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.